Untuk alimah mungkin termurah sedunia hanya 9 juta sekian. Mau dicek. Ya kami kan apa? Zaman sekarang ekonomi luar biasa itu. Tapi kalau anak mereka punya potensi yang luar biasa untuk menciptakan pekerjaan yang indah dan bagus, ya kami terpaksa membuat jurusan-jurusan seperti aku dan sebagainya. Yang penting kami mohon doa restu, semoga putra-putri panjenengan yang nantinya tamat dari alimah semuanya bermanfaat. Sing lulus ya manfaat, sing gak lulus ya manfaat. Mulane dulu saya pernah ngomong sing dadi prinsip nang pesantren alimah duduk ijazah, tapi itu manfaat. Ijazah buat apa kalau nggak manfaat? Terus suka paribasan ngomong orang di ijazah tapi syukur-syukur ijazahnya oke, manfaatnya oke. Mulai prinsip nang pesantren bukan ijazahnya tapi manfaatnya. Lah kemanfaatan ini modalnya nggak usah banyak-banyak. Saya berkali-kali matur jenengan tidak perlu cerdas. Memondok nang pesantren, sekolah nang pesantren orang perlu cerdas, syukur mah cerdas. Tapi cukup loro cici nurut, loro sabar. Selama nang pondok nurut dan sabar berhasil. Contoh pirang-pirang. Saya buktikan anak-anak SMIA, anak-anak STM yang lurut, mari yang lurut sampai jadi pilot. Ada STM jadi pilot, jadi Pak Kapolri. STM jadi anggota DPR, STM lagi jadi polisi. Yang penting ini kan Pak Nurul, ada gajiannya Masya Allah. Semuanya begitu pula, anak sibuknya ke komputer, bisa 10 juta gajiannya dan sebagainya. Saya lihat semuanya, mereka yang berhasil di bulan nang pondok nurul, orang balik nurul waktunya orang balik. Kon manggon, ya enak, manggon. Kon ajak nakal, ya enggak nakal. Makanya saya berkali-kali sudah lah, asal di pesantren itu modelnya nggak usah macam-macam, cici. Harapan saya semoga anak-anak juga lulus semuanya, Allahumma. Makanya saya mohon pastikan ini sudah mulai rata. Kalau dulu habis ujian balik, sekarang sih sampai hari ini ada anak yang pulang tapi nggak seberapa. Anak STM yang pulang cuma anak nampok. Dulu hampir 100. Untuk tahun ini yang pulang tanpa izin hanya anak-anak. Sudah penting dari 100 kemarin sekarang 6 kan lumayan. Makanya nanti yang nurut baca-baca, engkau baca pas lupet, tapi saya ujian, 5 ujian tetap orang balik. Masih di pesantren, nerusin pelajaran yang Anda sedang dikaji seperti iste atau itopsi, masih mengkaji jam 10 pagi sampai zuhur, ada yang fikih dan tafsir dan seterusnya. Monggo putra-putri panjenengan tidak usah dibawa pulang. Kok pulang terakhirnya setelah mujahadah. Nah itu baru pulang terakhir sama muwadaah kelas-kelas Tafakul Aqsa dan Amriti. Terus putra panjenengan yang di pesantren sengaja mungkin beroleh undang-undang utawa suatu lulusan masih di pesantren, belum saya di sini pulang. Nanti pulangnya setelah pelajaran sudah hampir selesai, kami tafsirin baru surat Fatin Yakin Al-Masr Al-Masr sampai Inna Anzalna Al-Iqra dan Inna Anzalna Bandung. Beberapa surat lagi setelah kami hatam insyaallah dalam sebelum mujahadah sudah hatam. Kemudian anaknya otopsi dan mulai pagi sampai siang juga belajar. Saya sekali lagi kepada para wali murid, putra putri panjenengan yang di pesantren Al-Hikmah ini mungkin saat dise oleh undang-undang pengumuman tetap lulus, orang lulus masih di pesantren. Pulang resminya nanti setelah muwadaah dan habis mujahadah itu resmi halalan thayyibah. Balik gawa idone kiai, balik gawa idone masyayikh, balik gawa idone para ustaz sehingga mau di dunia dilalah cari pekerjaan gampang, gajiannya lumayan alhamdulillah. Wis diridhoi balik dilalah sekolah ya anak sing bayari alhamdulillah. Bareng balik boleh bojo dilalah ya oleh bojo sing pinter, gagah, sugih, membangun eman dan seterusnya. Allahumma semoga oleh bojo ayu maratuane eman, kalem, sabar, soleh ya Allahumma
Nah, itu semuanya di mata Allah SWT. Yang penting ridho Allah kita jadi. Itulah harapan kami. Yang paling terakhir kami mohon doa restu dengan adanya penambahan jurusan di API, kemudian farmasi, kemudian ada lagi STM STM multimedia. Jadi tahun ini ada 3 penambahan. Monggo di mana-mana ada kebingungan kita kembalikan ke Alimah. Insya Allah Alimah akan memberikan bantuan semaksimal mungkin selama kami bisa membantu. Itulah harapan kami. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kira-kira maafin dulu. Bapaknya maafin. Kali kulung hiji pun bapaknya dengan orang patihan. Sekali lagi orang pasnya karena nyong semangat yang lain tidak semangat. Nyong lepak yang lain bukan. Nyong ngaji yang lain. Nah, ya gimana? Pamaka jadi membina ungkapan bahwa ini semua ya aja untuk sahabat-sahabat cukup mereka mengamati. Yang kedua kalinya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali ya kerawan panjenengan cuma begini dan sekitar sebagainya. Sekali lagi ini bukan gol, ini bukan gedung pertemuan, ini hanya tempat praktek anak-anak STM. Kalau golnya insya Allah akan kami bikin, sudah saya bikin di Pelabuhan cuma belum rapi ya, nunggu mudah-mudahan cepat. Yang terakhir kami mohon doa restu. Semoga Alimah semakin hari semakin bermanfaat, semakin hari semakin berbarokah, semakin hari semakin mendapatkan maunah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua tamat Alimah satu nantinya jadi anak yang soleh dan solehah, ilmunya nafi dan nafi'ah, kehidupannya mubarak dan mubarakah. Amin amin ya rabbal alamin. Maka kata tergolong yang baik balik kami pribadi barangkali ada tutur kata yang tidak mengenang jembatan panjang asami, tidak berkenan jembatan hadis panjang asami, bikin lek kalau sana apa ya memang inilah omongan saya semacam ini. Kami tidak bisa membuat suara yang enak, isi yang dan sebagainya ya dengan bentuk keterbatasan kemampuan kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ketinggalan, saya mohon kesepakatan wali murid. Pokoknya saya haramkan, udah 3 tahun ini saya haramkan anak-anak saya, dan saya tidak ridho dunia akhirat manakala setelah menerima kelulusan baju yang masih layak bisa dipakai dicoret-coret sehingga tidak bisa digunakan lagi. Dan ini merupakan takdir yang luar biasa, dan takdir ini merupakan salah satu perbuatan syaitan. Menurut saya mohon sekalian, kalau memang Anda sudah tidak berkenan menggunakan klambi alma mater Alimah atau seragam ojek dan sebagainya, sudah nggak usah dicoret-coret, dikumpulkan saja, dilempit yang bagus, dilipat yang bagus, serahkan sama saya. Saya siap menerima bekas pakaian kota putih Panjenengan. Sebab apa? Di sana masih banyak orang yang mengharapkan bantuan pakaian. Di sana masih banyak orang yang membutuhkan pakaian yang semacam itu. Sekali lagi mohon maaf dan mohon keilahnya para santri saya, terutama tamat STM dan seminar, nanti setelah lulusan tolong baju yang sudah tidak diminati lagi jangan dicoret-coret atau dipilok, apalagi digunting, sudah dibuka saja, dilipat, diserahkan sama saya atau saya beli. Saya beli dengan harga 1 setel Rp5.000. Ya itu kan saudara aku lah ya. Dan saya nggak saya pakai celana Atika Safira, ya saya nggak akan pakai celana. Macam orang udah jin iblis melarang harganya, nggak saya pakai yang ini aja. Nggak saya beli, nggak akan saya pakai. Saya cuci yang bagus dan saya serahkan kepada mereka di pedesaan yang sangat masih membutuhkan.